Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kelurahan setempat, perwakilan pemerintah Kota Yogyakarta, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan warga yang hadir pada kesempatan ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah persoalan yang sudah lama mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup kita, yaitu krisis sampah yang terjadi di Yogyakarta, khususnya di Piungan, Bantul. Masalah ini bukan hanya soal tumpukan sampah di pinggir jalan atau bau yang menyengat. Ini soal masa depan kita, kesejahteraan warga, dan tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Perkenankan saya menyampaikan beberapa fakta penting sebagai dasar pemahaman kita bersama. Menurut laporan resmi dari Pemkot Yogyakarta, TPA Piungan awalnya direncanakan untuk menampung sekitar 650 ton per hari. Tetapi kapasitas pengolahan hanya mampu menangani sekitar 190 ton per hari. Dan sisanya dibawa ke TPA Piungan, yang kuotanya saat ini semakin mengecil. Karena situasi ini, TPA berada dalam keadaan darurat dan akan ditutup pada awal 2026 jika tidak ada solusi jangka panjang atau pendek. Di sisi lain, upaya pengurangan di asal seperti pemanfaatan TPS 3R dan bank sampah masih sangat rendah. Kampanye pengelolaan sampah belum sepenuhnya mengubah perilaku, sehingga sampah masih sering dibuang sembarangan dan menumpuk di jalanan maupun pinggiran TPA. Fakta-fakta ini menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu kesadaran dan perilaku warga perlu ditingkatkan. Dan pemerintah juga harus mempercepat dan memperkuat upayanya dalam mengelola sampah. Namun, saya ingin menekankan bahwa masalah ini bukan tentang menyalahkan satu sama lain. Sebaliknya, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk bekerja sama. Pertama, mari kita bicara tentang peran masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik dimulai dari rumah tangga dan kebiasaan sehari-hari. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan mulai sekarang, yaitu mengurangi sampah plastik sekali pakai, menerapkan 3R, mengaktifkan dan mendukung TPS 3R dan bank sampah di lingkungan kita, serta mengedukasi keluarga dan tetangga. Kedua, kepada pemerintah kota dan pihak berwenang, kami mendorong langkah nyata dan cepat untuk menangani kondisi darurat TPA Piungan dan mencegah krisis serupa di masa depan. Ketiga, kita membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal, termasuk peran aktif mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan. Tanpa tindakan konkret, kampanye tidak akan cukup. Kami membutuhkan program pendidikan lingkungan di sekolah, kolaborasi penelitian antara sektor publik dan swasta untuk teknologi pengolahan sampah yang sesuai skala lokal dan program kolaborasi. Saudara-saudara, mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tapi bukankah kita pernah berhasil bersama menghadapi tantangan lain melalui kerja kolektif? Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga Yogyakarta, khususnya yang tinggal di sekitar Piungan untuk 1. Memulai memilah sampah dari rumah hari ini juga. Kedua, bergabung atau membentuk kelompok TPS 3R atau bank sampah di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita mengurangi beban TPA, mencegah pencemaran, dan menjaga kesehatan lingkungan untuk generasi yang mendatang. Akhir kata, krisis sampah di Yogyakarta adalah tantangan besar, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawab kolektif kita. Kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah harus sejalan beriringan. Mari kita jadikan kota pelajar ini tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga bijak dalam merawat lingkungan. Tanggung jawab ini ada di tangan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.